Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Arinda Adelia Putri Lubis SPD, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan NIM 107202520022 pada hari Rabu 8 Oktober 2025. Saya melaksanakan uji kinerja di Sekolah SDS Muhammadiyah Samirejo kelas 5 dengan materi indahnya saling menghargai. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi ibu. Kurang semangat. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi ibu. Apa kabar anak soleh dan soleha? Alhamdulillah semuanya baik. Oke, nah sebelum kita belajar, coba lihat di sekelilingnya. Ada nggak sampah? Ada? Nggak ada, oke. Siap untuk belajar? Siap. Nah, udah sebelah sana belum? Siap untuk belajar? Siap. Oke, mari. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bersiap. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Ada nggak kawannya yang tidak hadir hari ini? Ada? Iya. Almira, Hadir Bu. Alhumaira, Hadir Bu. Rafasha, Hadir Bu. Pritania. Oke, semua hadir ya hari ini. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional supaya kita lebih semangat. Oke, Fahira akan dipandu oleh Fahira. Semuanya diharapkan berdiri. Indonesia tanah airku, Tanah tumpah darahku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah
hiduplah Indonesia Raya. Oke, kurang semangat. Yel-yel dulu lah, kurang semangat atau belum sarapan ini? Hah? Atau ada yang tadi pagi tidak mandi? Ada? Dah, semangat dulu lah. Yel-yelnya kasih dulu. Tepuk semangat. Kurang, tepuk semangat. Oke, semangat semuanya. Dah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang indahnya saling menghargai. Ada yang tahu nggak saling menghargai? Hah? Saling menghargai. Contoh di sekolah saling menghargai. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Ia berkata sopan. Terus apa lagi? Tidak membeda-bedakan suku. Dan kalau misalnya sama teman, kayak mana? Tidak mengejek teman. Iya, pandai. Oke, adapun tujuan pembelajaran hari ini yang Ibu sampaikan adalah menjelaskan makna saling menghargai dalam Islam berdasarkan dalil Al-Quran atau hadis yang benar. 2. Menguraikan perbedaan sikap yang mencerminkan saling menghargai dan yang tidak mencerminkan saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 3. Merencanakan contoh tindakan nyata untuk membiasakan sikap saling menghargai di sekolah maupun di rumah. 4. Menampilkan sikap saling menghargai dalam interaksi dengan guru dan teman sekelas ataupun di ruang lingkup sekolah. Tidak harus di kelas aja, berarti di teman-teman lain nggak saling menghargai. Saling menghargai, jadi di kelas maupun ruang lingkup sekolah. 5. Menunjukkan perilaku nyata dalam bentuk kerja kelompok yang mencerminkan saling menghargai seperti mendengar pendapat, berbagi tugas, dan memberikan kesempatan berbicara. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit apa itu saling menghargai kita di kehidupan dunia ini. Saling menghargai adalah bagian dari akhlak mulia yang diajarkan dalam Islam. Nah, anak-anak Ibu semua di sini, agamanya apa kita ini? Islam. Apa? Islam. Ada yang beragama lain? Tidak. Agama kita adalah Islam. Jadi akhlak mulia yang diajarkan dalam agama Islam dengan saling menghargai, kita tidak hanya menjaga keharmonisan hubungan dengan sesama manusia. Nah, sesama manusia apa tadi? Siapa aja? Keluarga, ya, teman, terus siapa lagi? Apa? Tetangga, terus siapa lagi kalau di ruang lingkup di rumah kita? Ke guru di sekolah, iya, terus siapa lagi? Ibu, iya, ayah, ibu, kakek, nenek di sekitar kita. Siapa lagi, Hilda? Saudara, iya, saudara. Tetapi juga menjalankan perintah Allah. Sikap ini mencerminkan keimanan dan menumbuhkan kasih sayang serta menghindari diri dari konflik dan perpecahan. Nah, kalau kita tidak saling menghargai, nih Hilda misalnya ngejek-ngejek nih sama temannya kayak mana? Sedih atau bahagia? Sedih. Kalau kita tidak menghargai teman. Nah,
Satu lagi, kalau kita misalnya menghargai teman, misalnya Rafa Adit dorong kawannya, Faro bantuin, kayak mana? Bahagia enggak? Atau aku ada yang nolongin. Nah, contoh lagi, saling menghargai kayak mana lagi? Kalau ibu buat diskusi kelompok, nah ada nih, nanti ibu kasih kelompok nih ya, 3 orang. Kalau misalnya ibu kasih kelompok, nah misalnya Andra pendapatnya ini, Rafa pendapatnya ini, Faro pendapatnya ini, kita harus cari yang mana? Apakah mendengarkan pendapat Rafa atau Andra? Ayo, Rafa sama Andra, gitu. Tidak, kita harus mendengarkan sesama atau semua temannya agar kita dapat menghargai pendapat teman. Kalau misalnya kita nggak menghargai pendapat teman di dalam diskusi, maka nanti presentasinya akan tidak selesai. Nanti bisa berantem. Pernah nggak di sini berantem gara-gara tidak menghargai? Semoga tidak ya. Oke, apa itu saling menghargai tadi? Nah, Bu tanya dulu. Apa yang saling menghargai tadi? Kiara. Apa? Kiara? Apa nak? Saling menghargai tadi kalau di sekolah saling menghargainya? Saling menghargai. Sesama? Sama. Teman, boleh nggak kita mengejek teman? Tidak. Nah, kalau Atar, kita saling menghargai di rumah. Ayo, menghargai di rumah. Menghargai orang tua. Iya, menghargai orang tua atau mendengarkan perintah Orang tua. orang tua. Contoh lagi, kalau kita menghargai tetangga, Nadib. Ibu mau tanya, Nadib, bagaimana kita menghargai tetangga? Contoh. Contohnya tidak boleh mengejek-ejek tetangga. Ya, contohnya katanya tidak boleh mengejek tetangga. Seperti misalnya tetangganya itu adalah sama-sama kawan Nadib. Tiba-tiba mereka berantem padahal rumahnya sebelah-sebelahan. Kita tidak boleh mengejek. Atau seperti kita saling menghargai kalau misalnya tetangga memberi kita makanan. Oke, anak-anak ibu mohon waktunya 6 menit untuk harus fokus pada layar yang akan ibu tayangkan. Nah, baik anak-anak ibu semua, supaya lebih paham tentang pelajaran saling menghargai, akan ibu tayangkan satu video yang bisa anak ibu ambil apa itu saling menghargai dan tulis ke dalam bukunya. Sahabat Soleh, coba perhatikan dengan teliti gambar ini. Pada gambar ini terlihat anak-anak hidup rukun. Agama Islam yang kita peluk adalah agama Islam yang indah dan mendamaikan. Islam adalah agama sempurna yang di dalamnya mengajarkan kepada kita akhlak mulia. Sebagai anak muslim, kalian harus memiliki akhlakul karimah, yakni akhlak mulia yang mencerminkan dirinya sebagai orang yang beriman kepada Allah. Sebaliknya seorang mukmin harus menghindari perilaku akhlak mazmumah, yaitu tingkah laku atau perbuatan tercela. Pada materi kali ini kita akan belajar bab 3. Aku anak soleh. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma. Oke. Selamat belajar, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
lebih kurang 6 menit yang Ibu tayangkan video saling menghargai. Astagfirullah Ibu, ada 3 tuh. Menghargai apa aja tadi? Ada yang bisa jawab? Ada 3. Iya, menghargai perbedaan suku dan budaya. Menghargai pendapat orang lain. Iya, pintar. Ada lagi? Masa yang sebelah sini nih? Yang sebelah sana ada nggak? Ada? Ada? Sikap toleransi. Apa? Memiliki sikap toleransi. Di sebelah sini. Ada nggak? Tadi udah dicatat nih tadi. Ibu tengok, ada yang nyatat semua nih. Yuk, ada? Nah, anak-anak ibu sekalian, setelah kalian lihat, setelah anak-anak ibu lihat bagaimana Islam mengajarkan kita saling menghargai. Bagaimana cara Islam mengajarkan kita saling menghargai? Ada nggak sih? Ada? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau jawab? Berkata sopan. Dia berkata sopan. Terus? Berbuat adil. Berbuat adil. Dan tidak menyakiti orang lain. Cobalah ibu mau tengok. Yang di belakang ini diam aja. Ibu mau nanya dan anak ibu harus menjawabnya. Bagaimana Islam mengajarkan kita saling menghargai? Oke. Bagaimana? Ya, Gi. Bisa jawab? Saling menghormati. Terus? Ada lagi? Ia menghargai sahabatnya yang berbeda. Oke. Baik anak-anak ibu sekalian, ibu sudah mendengar jawaban anak-anak ibu nih semua nih aktif nih ya. Paten, ibu kasih riwet lah semuanya. Anak-anak ibu sekalian dan ibu udah mendengar jawaban anak-anak ibu. Nah, sekarang ibu akan memberikan tugas LKPD dan diisi secara berkelompok, oke? Nanti ibu buat kelompoknya ada 5. Udah? Ada 5 dan masing-masing ibu beri nama kelompoknya. Udah? Cara menyelesaikan LKPD-nya. Anak-anak ibu diskusi sesama teman. Dan ibu beri waktu 20 menit. Dan nanti anak-anak ibu presentasikan ke depan satu-satu ibu panggil. Oke, sampai di sini mengerti? Mengerti. Oke. Nah, ibu bagi ya kelompoknya. Kelompok 1 ini. Oke, kelompok 2 ini. Kelompok 3. Ibu mau cari yang dari belakang-belakang dulu. Kelompok 3 ini. Dan kelompok 4 ini. Dan kelompok 5 yang paling imut-imut. Oke? Nah, oke. Iya, ditulis jawab kan di situ ada ibu kasih soal dan ditulis jawabannya. Apa sih jawabannya nomor 1? Nah, di sini apa? Bagaimana Islam mengajarkan kita saling menghargai? Tulis jawabannya. Terus bagaimana nih? Jelaskan makna saling menghargai dalam Islam menurut Al-Quran. Jangan Kiara aja yang nulis. Yang lainnya juga lah. Yogi atau apa. Nah, ditulis di bukunya. Nanti siapa yang mau presentasikan? Ya? Hah?
Tidak menyontek. Tidak menyontek. Jawaban teman. Iya, tidak menyontek jawaban teman. Nah, Mario, kenapa begitu? Ditulis bagaimana Islam mengajarkan kita saling menghargai. Bagaimana? Bagaimana kita saling menghargai dalam Islam? Apa tuh? Dilakukan dengan berkata iya, sopan santun. Terus mana jawabannya? Apa yang Mario ini? Bagaimana cara Islam mengajarkan kita? Tanya dulu sebelum di anak-anak ibu ke depan satu-satu. Apa perbedaan sikap yang mencerminkan saling menghargai atau tidak? Kalau kita mencerminkan saling menghargai, maka kita akan disukai atau Dihormati. kalau kita tidak dihargai, maka kita akan sedih, terus kecewa. Jadi kalau misalnya kita dihargai, kita maka akan senang. Kalau kita tidak dihargai, maka kita akan merasa sedih. Nah, sekarang Ibu akan memanggil kelompok Sikap saling dan memaparkan hasil diskusi kelompok anak Ibu. menghargai. Dan nantinya jawaban yang paling bagus akan mendapatkan reward. Nah, kelompok mana dulu nih? Adakah yang mau maju duluan? Di sini kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Kelompok mana dulu yang mau mengerjakan hasil presentasinya? Yang menampilkan hasil presentasinya? Oke, mana? Kelompok 1 dulu. Kelompok 1 dulu maju ke depan semua. Nah, iya, jawaban pertanyaan pertama yang Ibu kasih. Bagaimana Islam Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Bagaimana Islam mengajarkan kita untuk saling menghargai? Islam mengajarkan kita untuk saling menghargai dengan cara menghormati orang tua, guru, dan teman kita. Juga tidak boleh mengejek ataupun meremehkan orang lain. Dengan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan Allah menyukai perbuatan itu. Iya, lembar jawaban yang kedua yang Ibu kasih. Nomor pertama aja yang Ibu mau. Jawaban 1. Nah. Makna saling menghargai dalam Islam adalah memperlakukan orang lain dengan baik. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah menyebutkan bahwa manusia diciptakan berbeda-beda agar saling mengenal, bukan saling merendahkan. Oke. Terima kasih. Beri aplaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Oke. Nah, dalam Quran surah Al-Hujurat, Allah mengatakan kita tidak boleh apa tadi, Nadi? Saling dalam Quran surah Al-Hujurat kita tidak boleh saling jawaban saling mengenal, agar saling boleh saling merendahkan. Membeda-bedakan seperti suku dan budaya. Ayo, kelompok mana lagi? Kelompok 4 lah. Maju ke depan. Minggu ini saya akan 1. Mengucapkan terima kasih kepada guru. 2. Memberi salam kepada tetangga. 3. Berbagi makanan dengan adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih semangat? Masih semangat? Kurang.
Mari kita dulu tepuk semangat. Oke. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau iya. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Nah, sekarang ini tepuk tangan. Anak-anak ibu, tadi ibu sudah mendengarkan hasil dari pemaparan anak ibu presentasi 1 sampai 5. Nah, apa yang kita dapat dari saling menghargai? Apa yang kita dapat saling menghargai? Ayo, saling menghargai kita apa? Jadi saling hormat. Apa? Sopan santun sesama manusia. Terus ia menjaga silaturahmi kalau saling menghargai di sekolah. Apa? Tidak mengejek teman. Tidak membuli teman. Terus ia berkata dengan sopan. Terus ayo. Apa? Tidak boleh mengejek teman. Apa ada yang mengejek teman? Terus ia tidak memandang fisik teman. Nah, dalam Quran surah berapa tadi yang menjelaskan kita harus saling menghargai? Nah, tadi udah dicatat tadi. Quran surah berapa tadi? Ayo. Al-Hujarat ayat 11. Ayat Al-Hujarat ayat 11 yang tentang apa kata Allah? Allah melarang kita saling mengejek dan mencela. Iya, Allah melarang kita saling mengejek dan mencela. Nah, di sini ibu akan kasih reward. Nah, ini dia Quran surah Al-Hujarat. Nah, sebelum ibu kasih nih siapa yang menjadi kelompok yang terbaik, ibu akan menjelaskan. Nah, tadi pasti anak ibu nih sebagian besar udah tahu apa sih saling menghargai? Udah. Nah, Islam mengajarkan kita untuk saling menghargai dengan menanamkan nilai bahwa setiap manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki martabat yang sama di hadapannya. Nah, anak-anak ibu, sudah selesai semua kita belajar hari ini? Sudah? Sudah? Nah, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak ibu semua dan ilmunya bisa ditanamkan di sekolah maupun di rumah. Baik, sebelum kita pulang, mari sama-sama kita membaca doa mau pulang. Alhamdulillah. Dah, anak-anak kita mau pulang. Masukkan bukunya ke dalam tas. Simpan semua peralatannya. Buku, kotak pensil. Dah, yuk. Dari Nadib langsung pulang. Waalaikumsalam.